Jiwaku. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Saya sendiri, Nelly Nurlela dari SDN Sinambi. Saya Sri Nurlela dari SDN 2 Sukadana. Dan saya Mary Mariati dari SDN 2 Sukaraja. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai coach, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai pengamat. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Mei. Bagaimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Oh iya Bu Sri, rencananya kan Bu Sri itu akan melakukan coaching ya, praktek coaching dengan model kita ya. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Sri lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Sri lakukan atau siapkan? Hal yang saya akan lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching? Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu, menggali rencana aksi dari rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian, yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat melaksanakan dan menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oh iya, baik Bu Sri. Nanti dalam praktek coaching nanti ya Bu Sri, dan coachingnya tadi nanti Bu Nel ya? Iya. Ya, saya nanti akan mengamati Bu Sri, mengamati tentang bagaimana nanti Bu Sri coaching menggunakan rubrik penilaian coaching. Baik Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Oh ya Bu Sri, jadi nanti saya itu akan memiliki 4 kriteria Bu Sri. Yang pertama itu kurang baik, yang kedua itu cukup baik, kemudian yang ketiga itu adalah cukup, dan yang keempat itu adalah sangat baik. Baik Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Sri akan kembangkan? Jadi begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara efektif atau aktif, dan membiarkan pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Ya. Baik Bu Sri, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut nih Bu Sri, secara lebih spesifik ya, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Sri, dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Bu Sri untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Mungkin dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oh baik Bu Sri, dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sri ya, kira-kira apa nih indikator atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sri? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melakukan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baik Bu Sri, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan dilakukan oleh Bu Sri?
Saya kebetulan hari ini sudah janjian sama coach saya. Nanti Ibu bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau yang belum pada diri saya selaku coach. Baik, siap Bu Sri. Setelah saya mengamati percakapan Bu Sri dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang diterapkan. Oke, kalau begitu, mangga Ibu bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nel. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sri. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Sebelum saya ucapkan terima kasih pada Bu Neli yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Bolehkah diceritakan? Baik Bu, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini untuk menanggapi pertanyaan saya ya Bu ya. Jadi begini Bu, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam bidang pengelolaan kelas. Karena dalam hal ini saya itu sering melihat murid-murid saya di kelas itu ketika pembelajaran dimulai itu mengobrol Bu pada waktu itu. Pada akhirnya kan mengganggu teman-teman yang lain dan mengganggu pembelajaran juga. Nah, mereka itu sangat asik mengobrol dengan kawannya tanpa memperhatikan saya ketika menjelaskan pembelajaran di depan kelas gitu Bu. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu, di mana beberapa anak murid itu sering tidak memperhatikan saat proses pembelajaran. Bahkan mereka asik mengobrol dengan kawannya sehingga Ibu ingin sekali meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Jadi yang saya rasakan selama ini seperti itu Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini? Baik Bu, setidaknya saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu dari obrolan kita yang sekarang ini tentang permasalahan yang saya hadapi selama ini. Baik, Ibu tadi menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang ingin dihadapi saat proses pembelajaran, sehingga Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelasnya. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi begini ya Bu Sri, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, kemudian suasana pembelajaran juga yang menyenangkan ya bagi siswa, sehingga mereka itu tidak asik lagi mengobrol, tapi mereka itu lebih tertarik ke dalam pembelajaran yang sedang dilaksanakan di kelas. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi saya itu sudah mencoba beberapa metode ya Bu, sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tapi saya pikir belum ada yang efektif ya Bu. Baik, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi saya itu masih merasa kesulitan gitu dalam mengendalikan siswa yang ada di kelas saya itu. Jadi selama pembelajaran langsung itu mereka itu selain ketika saya menyampaikan materi pembelajaran itu, mereka selain mengobrol juga ya tentunya tidak memperhatikan pembelajaran yang saya sampaikan gitu. Kemudian padahal saya itu sudah menegur mereka berulang kali, tapi tahap kerja itu terus ulang kembali seperti itu Bu. Nah, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi sepertinya saya itu membutuhkan rancangan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Ya betul sekali, supaya murid saya itu lebih tertarik dan lebih termotivasi lagi untuk belajar, sehingga bisa terhindar tidak ada lagi yang mengobrol, sehingga kalau misalnya seperti itu tidak ada yang mengobrol, mereka itu bisa mudah memahami pembelajaran apa yang saya sampaikan gitu. Ya, baiklah. Mari kita bahas bersama terkait strategi yang Ibu butuhkan tersebut. Mungkin yang pertama kita perlu memahami
penyebab siswa suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung? Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran? Atau apakah mereka karena bosan di kelas ya? Atau mungkin mereka tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan? Jadi saya pikir mereka itu bosan mungkin ya Bu ya, dengan metode yang saya berikan itu. Mungkin saya kebanyakan ceramah ya Bu, banyak ngobrol di depan kelas. Akhirnya mereka itu bosan, tidak tertarik. Jadi bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran yang saya sampaikan kalau mereka tertarik, tidak tertarik. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan kepada diri saya untuk memberikan pendapat itu berpendapat begitu. Baik, lalu rencana apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki cara mengajar Ibu di kelas agar bisa membuat kelas yang menyenangkan, siswa tertarik dengan materi yang Ibu berikan? Ya baik Bu, mungkin ya Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variasi lagi. Jadi bukan hanya metode ceramah, saya juga akan menggunakan metode lebih bervariatif, yaitu diskusi, kemudian praktek, kemudian saya juga akan memberikan game-game yang menarik mungkin ya Bu pada siswa supaya lebih tertarik lagi, dan saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, yaitu dengan menggunakan Infokus yang interaktif dengan menampilkan video-video animasi. Kemudian saya juga akan melakukan, mungkin saya akan melakukan ice breaking ya Bu, supaya tidak bosan. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Iya, Ibu benar-benar merencanakan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu membuat siswa tertarik ya dengan materi yang kita sampaikan, sehingga mampu mengendalikan siswa untuk mengobrol dengan kawannya. Ya Bu, insya Allah saya akan mencoba menerapkan yang apa yang tadi telah disampaikan. Kira-kira kapan ya hal tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah saya akan menerapkannya minggu depan ya Bu, karena sebelumnya saya juga akan merancang untuk pembelajaran. Baik Bu, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa yang bisa kita dapatkan nih dari obrolan singkat kita ini? Baik Bu, alhamdulillah ya, saya juga jadi merasa lega ya Bu. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi telah saya sampaikan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan di kelas. Jadi terutama dalam hal bagaimana sih saya bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan nanti di kelas. Bagaimana saya bisa mengendalikan siswa di kelas supaya tidak mengobrol lagi ketika pembelajaran berlangsung. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk Ibu, untuk siswa, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya bagaimana hasil setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran tadi ya. Dan baiklah, terima kasih atas waktunya Ibu. Siap Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bisa lancar ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu ya Bu, mendengarkan curhatan kepada saya, dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat siang Ibu. Sama-sama. Selamat siang juga Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan Bu sudah melakukan coachingnya dengan Bu Meli. Jadi bagaimana hasilnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Coach saya sudah menemukan solusi apa atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu kita bahas dan analisis ya Bu, apa yang sudah Bu Sri laksanakan tadi dengan Bu Meli, bagaimana dengan capaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Sri sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Apa yang sudah Bu Sri lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Sri sebutkan tadi di percakapan kita di pra-observasinya. Baik Bu, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Ya. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga melaksanakan
aktivitas lain selama kegiatan coaching. Ya, baik Bu Sri. Memang tadi saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri. Bu Sri sudah hadir secara penuh dengan coaching, dengan coaching Bu Sri ya, kepada Ibu Nelly. Kemudian Bu Sri juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Bu Sri. Dan sekaligus Bu, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu yaitu Bu Nelly. Baik Bu, terima kasih ya sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Ibu, semoga sehat selalu dan tetap semangat.